Izin bertanya Romo Episkop, saya mau bertanya kenapa di Ortodoks tidak memperbolehkan wanita menjadi imam seperti gereja-gereja modern lainnya? Terima kasih Romo Episkop. Terima kasih. Gereja modern tidak punya imam. Yang ada itu pendeta, bukan imam. Dan pentabisannya bukan suatu sakramen. Itu hanya didoakan begitu saja. Beda dengan imam. Imam itu mempunyai mata rantai dari uskup yang menabiskan ke uskup berikutnya, sampai kepada para rasul. Itu yang pertama. Kalau pendeta dalam gereja-gereja modern itu lebih bersifat guru daripada imam. Guru yang dibayar. Dan di dalam denominasi tertentu yang punya otoritas itu adalah majelis. Sehingga seandainya mereka tidak senang dengan pendetanya itu, pendeta itu bisa diusir. Tidak dipakai lagi. Ya. Nah, beda dengan keimaman. Kata imam yang diterjemahkan imam dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata priester bahasa Jerman. Yang bahasa Jerman priester atau bahasa Inggris priest itu berasal dari bahasa Yunani presbyter. Oleh karena itu kalau di dalam gereja-gereja modern pimpinannya tidak disebut priest, tidak ada, karena memang bukan imam. Panggilannya minister atau pastor. Dan pastor itu panggilan baru-baru ini aja, beberapa tahun ini aja. Dulunya ya minister, ya, reverend, bukan priest, karena memang mereka bukan imam. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, pertama kali yang ditabiskan oleh para rasul untuk membantu makin berkembangnya gereja di Yerusalem waktu itu adalah pembantu yang disebut diakon yang melayani. Dan kita baca Kisah Rasul pasal 6 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keempat sampai 5. Dan upaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan supaya firman. Kami sendiri, di sini para rasul mengatakan, supaya dapat memusatkan pada dalam doa dan pelayanan. Donatan dan pelayanan. Karena waktu itu ada masalah di gereja Yerusalem, yaitu masalah pembagian kepentingan janda-jandaan. Waktu itu sudah mulai ada dua kelompok anggota gereja, yaitu kelompok orang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau bahasa Arabia dalam hal ini, dan kelompok-kelompok orang Yahudi Helenis, yaitu orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani. Di sini ada clash. Dan akhirnya para rasul karena tidak mau tugasnya untuk mengabarkan firman dan berdoa itu terganggu, lalu dipilihlah beberapa orang untuk dia ditabiskan. Nah, ini pentabisan awal yang dilakukan para rasul. Teruskan ayat 5 itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ya, coba namanya laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Pentabisan pertama pentabisan diakon. Nah, diakon itu calon presbiter nantinya. Nanti kita lihat, ya. Kita baca juga akhirnya pentabisan presbiter yang pertama, yaitulah imam, ya. Presbiter yang pertama kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat-jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Ya, terus saya baca dalam bahasa aslinya supaya kelihatan.
Karena terjemahan bahasa Indonesia itu bisa ditafsirkan secara multitafsir. Ya. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-23 yang Hirotoni sandes de aftus kat eklesian. Mereka setelah mentahbiskan bagi mereka di sini ada para rasul. Rasul itu setelah mentahbiskan bagi jemaat itu, bagi mereka kat eklesian di masing-masing gereja presbiterus. Mereka mentahbiskan para presbiter yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tua-tua. Dan dari kata presbiter inilah munculnya kata bahasa Jerman priester menjadi bahasa Inggris priest yang diterjemahkan sebagai imam. Nah, dari imam-imam inilah gereja mulai memiliki pimpinannya setelah meninggalnya zaman para rasul. Dan waktu para rasul hidup, para presbiter ini yang membantu mereka. Tugasnya apa? Menggembalakan gereja. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku, kata Petrus, menasihatkan para presbiter di antara kamu. Ayat 5, ayat 2. Gembalakanlah apa? Kawanan domba. Kawanan domba. Jadi tugasnya presbiter apa di sini? Menggembalakan. Jadi gembala gereja pada itu adalah para presbiter. Tapi tugasnya bukan hanya menggembalakan. Kita baca dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya patut presbiter yang baik pimpinannya, berarti di samping menggembalakan, tugasnya presbiter adalah memimpin. Terus patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi tugas yang lainnya di samping memimpin, berkhotbah, mengajar. Jadi kalau gitu tugasnya presbiter adalah menggembalakan, memimpin, berkhotbah, mengajar. Oleh karena itu presbiter yang diterjemahkan bahasa Indonesia tua-tua itu artinya bukan majelis loh ya. Karena majelis itu bukan yang menggembalakan gereja. Majelis itu bukan yang memimpin gereja. Majelis itu bukan yang tugasnya berkhotbah dan mengajar. Itu adalah romo dalam gereja. Dipanggil romo artinya bapak.